Munculnya kayu gelondongan di tengah bencana longsor dan banjir Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab bencana yang memakan ratusan korban jiwa. Sorotan publik terus mempersoalkan dugaan adanya kerusakan alam akibat pembalakan liar yang menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Untuk mengungkap asal-usul kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir di Sumatera, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni minta Kapolri Jenderal Listio Sigit melakukan penyelidikan. Setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kemarin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap indikasi yang menguatkan bahwa kayu gelondongan yang ditemukan di tengah banjir adalah hasil penebangan. Ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu. Di DPR, Komisi 4 juga menyoroti adanya dugaan perusakan hutan di balik bencana Sumatera. Komisi 4 DPR membentuk panitia kerja alih fungsi lahan untuk membahas persoalan pembukaan lahan yang diduga jadi penyebab bencana Sumatera. Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Haryadi menegaskan, DPR mendukung pemerintah menindak pelaku perusakan hutan hingga menimbulkan bencana. DPR menegaskan, pemerintah tidak perlu takut menindak siapapun yang terlibat. Kami mendukung kementerian untuk menindak siapapun yang membuat kerusakan ini. Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang 2, 3 atau berapa. Itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi. Tidak hanya di 3 daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menelan korban ratusan jiwa dan membuat mereka yang selamat kehilangan kehidupan. Hingga kini, pencarian korban hilang juga masih dilakukan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kayu gelondongan di bencana Sumatera jadi sorotan publik dan jadi polemik. Untuk mengungkap asal-usul kayu gelondongan ini yang diduga dari pembalak liar, Polri pun membentuk tim khusus. Pertanyaannya, apa kunci pengungkapan kasus pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab bencana di Sumatera? Kita berbincang dengan mantan Kabareskrim Polri, Pak Ito Sumardi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Ito. Selamat petang, Mbak Jasir. Pak Ito, kalau soal penyelidikan ini menurut Anda biasanya ini Polri akan memulai dari mana? Kalau tadi kita dengar yang disampaikan akan kumpulkan bukti, menelusuri rantai distribusinya seperti apa, bahkan akan menginvestigasi aktor intelektualnya. Ya, baik. Yang pertama mungkin berdasarkan pengalaman saya pernah menjadi dan Satgas Pemberantasan Illegal Logging saat menjadi Kapolda Riau maupun saat menjadi Kabareskrim. Pengalaman itu pada saat itu adalah gelondongan kayu yang terseret banjir dalam jumlah besar. Ini merupakan indikator kuat ya adanya penebangan di daerah sekitar bencana, yang khususnya adalah di tempat-tempat daerah aliran sungai. Deforestasi atau perusahaan hutan yang disebabkan ini bisa dilakukan oleh penebang legal maupun ilegal ya. Nah, ini dapat menimbulkan risiko banjir, kemudian berindikasi juga mengakibatkan longsor ya, karena tidak ada lagi akar-akar pohon yang kuat. Nah, pengalaman kami dulu pada saat kami menjabat, Satgas Pemberantasan Illegal Logging dilakukan secara antar instansi ya, bersama-sama saat itu. Kami bersama Kementerian Kehutanan, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga melibatkan juga pemerintah daerah. Karena perizinan ini kan berasal dari mereka-mereka semua. Kemudian pengalaman kami juga, memang kita harus menelusuri dengan alat transportasi umum. Waktu itu kami gunakan helikopter. Jadi kita lihat bagaimana kayu itu sampai ke aliran sungai ya, sungai. Kemudian juga kita lihat ke atas ya. Jadi dari hulu, dari hilir ke hulu. Kemudian juga mereka biasa
saja itu memang menempatkan gelondongan kayu itu di sungai ya sepanjang berapa kilometer. Itu terlihat sekali seperti kereta api ya, itu pengalaman kami dulu. Dan kalau penebang-penebang daripada perusahaan yang legal, biasanya mereka sudah diberikan nomor ya atau angka. Tapi kalau yang ilegal itu mereka tidak diberikan nomor atau yang polos ya. Ini tentunya kita melihat kalau memang perusahaan itu apakah ilegal ataupun legal, ini harus ada juga ahli lingkungan hidup yang bisa, ahli pertanahan yang bisa memberikan satu analisa bahwa meskipun legal ataupun ilegal, apalagi ilegal, itu memang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir bandang. Pak Ito, jadi ini tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri saja. Oke, jadi tidak bisa dilakukan sendiri begitu. Tapi pada saat pengalaman Pak Ito dengan Satgas ini berhasil menjerat sampai ke tindak pidana? Oh ya, sampai. Ya kita dulu ada penambang yang sangat besar ya, mereka kekuatannya kuat dari segi finansial maupun backingnya ya, karena rata-rata mereka memanfaatkan masyarakat yang keadaan sosial ekonominya sangat susah ya. Jadi kita lihat di sana bahwa tergantung daripada keseriusan kita. Sekarang kalau memang betul serius, kita harus tindak sesuai dikatakan oleh Ibu Titi Prabowo ya. Itu tentunya dukungan dari DPR ini akan menjadi satu motivasi bagi pada Satgas untuk bisa melaksanakan tanpa pandang bulu ya. Demikian. Jadi serius ini harus diimplementasikan dengan tindakan konkret begitu ya Pak?